Jika hubungan kita berakhir, apa harapan kamu untuk aku? Ya nggak usah ini kejadian, biar kita nggak nangis-nangis. Buang. Buang ya, buang kartunya. Halo, nama saya Timothy. Mungkin kalian tahu saya sebagai pacarnya Monica Amadea. Halo semuanya, aku Monica Amadea, aku pacarnya Timothy. Kalian tuh baru anniversary kan ya? Iya. Kalian anniversary keberapa? Baru pertama. Satu. Semoga ya. Amin. More to come. Oke, nah kita punya permainan nih. Kalian boleh silakan dimainkan. Oke. Kalau kamu bisa nambah sebuah kelebihan pada diri aku, apa yang akan kamu tambahkan? Kelebihan dari diri kamu. I guess ya kalau misalkan kelebihan dari diri kamu mungkin ya itu ya lebih ke arah for your own good. For your own good itu maksudnya dalam artian kamu bisa lebih perhatian sama kesehatan kamu. Karena kamu itu kan, aku sadar kalau kamu tuh kayak lumayan sibuk lah segala macam kayak gitu. Jadi sampai minum air aja tuh kamu suka lupa dan kamu males. Ya. Kalau kamu ya for your own good juga sih, Beb. Kamu tuh even ke pasangan aja kamu tuh sangat selfless gitu. Kadang aku sampai ngerasa kayak ya gini, walaupun kamu tuh punya hubungan sama aku pun, ya prioritas utama kamu tuh harusnya tetap diri kamu gitu. Aku tuh cuman tambahan aja in your life gitu. Tapi kamu tuh bisa menomorduakan diri kamu buat orang yang kamu sayang gitu. I think sometimes ya kamu harus lebih mengutamakan diri kamu dan prioritas-prioritas di diri kamu gitu loh. Terutama kayak your study gitu. Aku kan sangat amat mendukung karir. Aku suka nggak enakan gitu loh. Nah iya jangan Iya itu dia masalahnya sih. Menurut aku mendingan kamu ngomong sama aku kalau kamu nggak enakan gitu. Karena kalau kamu nggak enakan malah ntar kamu jalannya setengah hati kan. Terus malah akunya sense malah jadi kayak lit all the fire. Jadi kayak kamu gini gitu. Misalnya aku ajak kamu jalan, terus kamu lagi nggak pengen gitu. Mendingan kamu ngomong. Tapi janji nggak boleh ngambek kalau misalnya aku kayak gitu. Itu nggak janji sih. Nggak boleh dong. Itu nggak janji. Ntar aku speak up. Beb aku mau belajar dulu ya kayak gitu. Ntar ya udah sana belajar aja kamu gitu. Udah lah kayak emang kalau ngambek itu kan part of emang gue aja gitu. Tapi kayak jadi kalau kamu ngambek, aku harus gimana? Aku harus kayak ya udah Beb, nanti kalau aku udah selesai belajar baru kita jalan ya iya, gitu. Gitu. Kasih tau baik-baik, jangan kayak misalnya aku ngajak jalan kayak masa gue orang gue mau belajar gitu, jangan kayak gitu. Iya enggak lah, mana pernah gila iya, cari mati. Cuman kayak ya gitu, ya nggak tahu ya Beb kenapa aku ya namanya juga perempuan ya nggak sih, kayak namanya perempuan ngambek gitu. Iya, Aku an angel, tapi kayak ya udahlah apa gitu pokoknya. Oke. Ya. Satu hal yang paling kamu ingat dari kencan pertama kita. Oh my god, our first date. Actually itu one of apa sih kayak in my life the first date yang aku paling berkesan tuh sama kamu loh. Iya kan? Iya beneran. Karena kayak waktu itu seru banget, bener-bener seru banget gitu. Emang kamu nggak ngerasa itu? Siapa? Aku. Iya. Maksudnya aku gimana ngerasanya? Iya. Waktu itu kan kita orang cuman janjiannya cuman apa? For coffee. Iya, kita janjian sama each other buat minum kopi doang. Cuma kan? buat ngopi doang, tapi ended up sampai malam banget. Lanjut terus. Jadi kita waktu itu kita lunch together ya, lunch nyantai gitu. Terus habis itu berasa kayak anjir belum pengen pulang. Akhirnya kita lanjut ngopi lagi. Habis ngopi itu kita belum mau pulang lagi, kita lanjut dinner lagi. Iya, kita lanjut dinner. Habis itu belum pengen pulang lagi karena masih ngerasa kayak oh my god kok seru banget obrolannya gitu kan. Akhirnya kita lanjut lagi. Ya udah, kita sampai malam kan kita main ke tempat rumah kamu ya. Rumah kamu ngobrol di living room sampai jam 4 pagi. Itu kasihkan banget sih first date kita. Dan setelah itu kita udah nggak pernah ngobrol sampai jam 4 pagi lagi. Itu nggak kuat banget sih, bener-bener. Emang kamu ngerasa ada perubahan di diri aku? Kamu makin cantik sih. Enggak, aku cuma makin ganteng enggak? Kan banyak yang dipermak aku. Disuruh ganti kacamata dulu. Perubahan yang baik, iyalah pasti perubahan yang baik. Kamu kamu makin sayang. Kamu kelihatan makin sayang sama aku dan aku juga ngerasain ya kamu makin sayang sama aku gitu. Iya.
kalau kamu perubahannya makin baik itu sih. Turns out kamu makin kesini makin niat sih Beb gitu. Niat apa? Kayak maksudnya makin effort buat hubungan kita gitu. Biasa kan orang setahun udah mulai, ya umumnya orang kan banyak juga yang apa ya, setelah pacarannya udah mulai masuk tahunan tuh udah makin kayak buat ngedate tuh udah nggak effort sama sekali gitu, malah makin mencoba bikin hubungan kita tuh semakin romantis lagi gitu. Oke. Apakah kamu punya isu kepercayaan dalam hubungan ini? Trust issue kita punya nggak? I don't think so. Iya, enggak sih, enggak sama sekali. Nggak ada lah trust issues. Soalnya dari awal juga kayak busuk-busuknya aku kamu tahu, dan sebaliknya, jadi kayak sampai sekarang juga. Busuk. Iya, kayak sekarang ya kalau kamu pegang HP aku 24 jam kamu nggak akan takut deh. Kayak ya udah. Kalau dipikir-pikir sih, gara-gara dari awal pertama kali juga ketemu, kita waktu awal tuh udah jadi diri sendiri banget. Iya. Omongan-omongannya juga yang udah langsung the hard truth. Iya, segala macam kayak gitu. Jadi kayak nggak perlu ada yang diumpetin lagi nggak sih? Dan sekarang juga kamu tahu kan aku sehari-hari ngapain aja, chat sama siapa aja, temen aku siapa aja gitu. Jadi I used to have trust issues back then in my life ya gitu. Tapi sekarang kayak bahkan kayaknya agak, kalau menurut kamu gimana? Aku cuek nggak? Terlalu cuek nggak? enggak sih, tetap enggak. Biasa aja cuek, kan? Oke lah, menurut aku pas gitu. Menurut aku nggak tahu ya, kalian setuju atau enggak, tapi di hubungan tuh harus ada cemburu-cemburu dikit, tuh harus tetap ada kan? Karena kayak apa ya, justru menurut aku kayak menunjukkan aku tuh disayang dan sayang sama kamu gitu. Kalau aku nggak cemburu sama sekali gitu, berarti kayak ya nggak sih, question mark juga kan. Makanya kamu juga masih juga suka ada cemburu-cemburu kecil gitu. Ya oke lah gitu. Sebutkan momen yang membuat kamu tertarik pertama kali sama aku. Actually ya itu dari our first date pertama kali itulah dulu yang apa ya, you're really funny. Maksudnya kamu selalu kayak throwing all the jokes to me. Mau dari jokes-jokes yang receh sampai jokes yang kayak udah internasional juga, tapi ternyata nyambung banget kan. Makanya aku jadi kayak, wih gila nih cewek, luas juga wawasannya kayak gitu. Mungkin karena dari awal aku tuh pas ngedate sama kamu tuh aku nggak kepikir bakal apa ya, aku kan cewek kalau ngedate ada lah ya kayak perasaan kayak aduh nih cowok bakal suka nggak ya sama gue, jadi kita tuh malah apa ya, trying so hard to impress the guy gitu. Tapi sama kamu tuh karena aku awalnya sama sekali nggak mikir kayak ya udahlah gue tuh cuma pengen ngobrol sama lo aja, jadi kayak pas awal tuh bener-bener ngerasanya aku ya udahlah gue jadi diri gue sendiri aja gitu. Aku ya udah kayak aku ngobrol sama temen aja gitu, dan turns out malah itu works banget ya Beb, kayak jadi seru banget. Walaupun dari awal aku setnya kita kayak temenan, tapi kamu tuh tetap treat aku as a date, itu yang aku suka gitu. Jadi kamu yang cari restorannya, kamu yang book, kamu bahkan kayak kamu yang inisiatif bayar gitu. Terus udah gitu kamu bukain pintu mobil, bukain pintu restoran. Aku tuh kayak yang gimana ya, yang kayak lumayan ngerasa kayak gue namanya juga jadi perempuan ya Beb, kalau ada yang gentle tuh tetap kayak tergugah gitu. Jadi kayak waktu awal aku tuh ngerasa kayak oke, gue cuma mau nge-treat orang ini kayak teman, tapi kayak makin hari kok gue makin baper gitu. Kayak gitu. Lanjut ya. Jika aku harus pindah kota, apa yang akan kita lakukan? Ini kayak most likely to happen ya. Iyalah. Aku udah tahu sih dari awal pacaran sama kamu kan kayak kedokteran bakal banyak hal-hal kayak gitu kan. Gitu. Kalau kamu, what you expect from me kalau kamu pindah? What I expect from you? Ya pokoknya kita ya lebih baik kita bareng bareng. Apalagi kalau misalkan kayak we're taking our relationship further, maksudnya tapi bukan dalam relationship masih pacaran terus kamu harus ikut aku dong, nggak mungkin. Maksudnya kalau misalkan we're married gitu dan aku harus aku mutusin untuk pindah keluar kota atau keluar negeri, ya aku berharap kamu bisa ikut sama aku. Tapi juga aku nggak mau kamu ngorbanin kayak pekerjaan kamu segala macam kayak gitu. Jadi I think kayak we have to find the right amount aja. Kamu kamu bisa bagi waktu kamu sama aku, dan kamu juga harus bisa bagi waktu kamu untuk pekerjaan kamu gitu. Jadi aku juga harus kasih pengertian ke kamu kalau misalkan kamu juga punya tanggung jawab yang besar sama kayak kerjaan kamu lah. Kalau aku sih ya pokoknya aku udah tahu konsekuensi aku punya hubungan sama kamu tuh pasti apalagi tahun-tahun awal kamu dokteran tuh bakal banyak kayak bisa pindah keluar kota, even atau mungkin keluar negeri juga mungkin banget kan, kamu pengen pursue your education dan sebagainya. Tapi kayak dari awal kan kamu tahu aku sangat supportive sama apa yang kamu lakuin gitu. Jadi ya
it's not gonna be easy, but for me it's not that hard juga gitu. Karena untungnya pekerjaan aku kan lumayan fleksibel kan, bukan aku kayak kerja kantor yang emang punya ada harus present di situ gitu. Jadi ya, I think kalau memang itu terjadi, we'll figure that out gitu. Cuman kita pernah ngobrol kan, kamu bilang jangan sampai plan kamu sama studi kamu tuh merusak hubungan kita juga gitu. Kayak pokoknya whatever happens ya we'll still together gitu. Paling kayak lokasinya aja yang berubah. We'll fight for it, oke? Oke. Jika hubungan kita berakhir, apa harapan kamu untuk aku? Oke. Think kamu dulu. Aku orangnya cengeng kayak gitu. Oke, kalau misalkan akhirnya kita nggak bareng-bareng ya. Ya, I think I want you to be happy, of course, pastilah. I want you to be happy, tapi ya aku ngarepin kalau misalkan apa yang udah kita laluin selama ini ya bisa jadi pengalaman yang berarti buat hidup kamu selanjutnya gitu, buat kamu ke depannya. Dan ya aku nggak minta kamu untuk kayak selalu ingat akan aku segala macam kayak gitu, tapi ya buat kamu bisa jadi orang yang lebih baik buat berikutnya aja, aku udah senang. Oke. Ya pokoknya kalau sampai kamu sama aku sih, aku berharapnya kamu bisa treat orang yang orang yang akhirnya jadi jodoh kamu tuh kayak kamu treat aku gitu. Because any girl would be very lucky and happy to feel this way, karena aku sangat beruntung bisa dirasain disayang kayak gini sama seseorang gitu. Ya pokoknya aku berharap pokoknya kamu happy, you can reach your dream, kamu bisa jadi dokter yang baik, bisa berguna buat banyak orang gitu. Makanya nggak usah ini kejadian biar kita nggak nangis. Iya. Jangan buang ya, buang kartunya. Aduh. Oke. Ya, oke. Kamu bangga menjadi pasanganku karena aku bangga menjadi pasangan kamu karena you always treat me right sih, babe. Itu kayak aku tuh kadang suka bukan kasihan sih, kayak maksudnya aku ngeliat orang-orang kalau yang kayak apalagi terutama di social media banyak banget yang menerima di treat sama pasangannya tuh kayak di treatnya tuh kayak garbage banget, kayak maksudnya dijahatin terus kayak nggak dihargain gitu, kayak nggak pernah dikasih, nggak pernah bikin happy lah, jarang dibikin happy gitu. Jadi aku bangga sama kamu karena kamu selalu kamu selalu mengusahakan yang terbaik buat orang-orang yang kamu kasihi gitu. Ya aku juga bangga sama kamu dan studi kamu, your passion and everything gitu. Ya. Thank you. Kalau aku bangga kamu itu jadi pasangan aku karena ya lebih ke impact kamu ke aku sih. Kamu tuh kamu bisa bawa aku, bisa bikin aku tuh jadi kayak lebih lebih compassionate sama orang. Salah satunya pun itu juga walaupun emang mungkin kalau menurut kamu rasa aku emang orang yang compassionate, tapi aku ngerasa ya aku bisa jadi lebih compassionate lagi sama orang, aku bisa lebih bantu orang lagi kayak gitu sih. Dan ya I think kamu juga bikin aku tuh jadi lebih terbuka. That's it. Terbuka. Aku kan biasanya kan kayak tertutup banget gitu kan, kayak sama orang baru gitu. Apalagi sama orang baru kayak sok cool banget, bahkan kayak gitulah sampai sok cool banget gitu. Tapi gara-gara kamu kan yang emang orangnya bubbly banget, kamu ngomong sama orang, interact sama orang tuh gampang banget gitu kan. Terus aku juga jadi ya lebih terbuka juga sama orang, bisa lebih santai lah gitu. Iya. Kamu tadi lumayan kaku kan, tapi karena aku outgoing, kamu jadi ikutan outgoing gitu. Iya. Tapi kayak tadi ngomongin soal yang kayak aku ngerasa kamu juga orangnya compassionate kan, dan kamu juga ngerasa aku orangnya compassionate. Kita pernah bahas kayak that's one of the reason we wanna have kids nggak sih? Karena kayak we cannot wait to share our love to them gitu loh. Because kayak individually kita tuh emang both kayak we came from a happy background gitu kan. Jadi kayak
kita pengennya apa kalau udah punya anak tuh jadi kayak apa ya, makin bisa share kayak all of our love ke mereka gitu, kayak all of apa ya, our life lesson juga gitu. Kartu tantangan, pilih foto pas masa pendekatan, ambil foto baru mengikuti foto tersebut. Jadi kita remake gitu foto. It's easy sih for us, soalnya kita berdua memang suka foto. Ini tuh salah satu foto yang aku upload pertama banget masuk feed aku waktu awal banget jadian. Jadi sekarang kita mau remake foto ini. Waktu itu fotonya pakai MacBook. Sebenarnya fotonya ngasal banget, cuman turns out ini foto kayaknya paling viral di feed aku. Likes-nya tuh sampai 12.000 gitu. Karena kayaknya nyebar di explore orang-orang. Jadi we'll try to create it.